Ada yang ditanyakan? Apa nih? Materi yang mengenai pendekatan penilaian tadi ya, itu kan tadi menghitung umur ekonomis atau penyusunannya ya Pak. Kan kami di akuntansi ada Betul. itu. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana kalau misalnya ada sebuah perusahaan atau bahkan penilai sendiri itu tuh menentukan umur ekonomisnya, misal berapa persen gitu, atau apakah ada rumusnya atau gimana selain dengan yang tadi itu diukur, oh ini LCD-nya harus ini berapa, kan 50%. Dan selain itu tuh ada nggak sih Pak tata cara tersendiri lah berarti? Sebentar, sebelum ke umur ekonomis, ke penyusutan ya. Penyusutan penilaian di akuntansi dan lainnya akuntansi berbeda ya. Di akuntansi adalah apa istilahnya? Depresiasi atau pembebanan apa nilai perolehan itu selama umur ekonomisnya, gitu kan? Dibagi rata ya. Strike line atau double decline terserah ya. Biasanya banyakkan pakai strike line. Ya, jadi penyusutan di akuntansi dipukul rata. Kalau seumpama kita beli aset 100 juta, umur ekonomisnya 10, penyusutan per tahunnya berapa? 10 juta ya. Tapi kalau di penilaian berbeda. Kita lihat kondisi objek itu. Tadi kan nggak melihat kondisi. Kalau di itu kan dibagi rata semua, karena dia intinya membebankan nilai perolehan itu selama umur ekonomisnya di tiap tahun. Dia untuk menjurnal balik lah istilahnya ya kan. Nah, kalau di penilaian itu kita menentukan nilai berdasarkan kondisinya. Aset yang umur 5 tahun belum tentu nilainya penyusutannya 50%. Kalau umur ekonomisnya 5 ya, apa 10 tahun ya. Kita harus melihat kondisinya. Nah, kondisi ini kita harus lihat. Dipatokkan secara resmi nggak ada. Jadi itu harus justifikasi penilai, harus melihat detailnya seperti apa, kerusakannya seperti apa, terus kondisinya objeknya seperti apa. Makanya kita lihat nih, kalau tadi seperti HP ya, dia umur ekonomisnya katakanlah 3 tahun ya, ini 1 tahun, baru 1 tahun digunakan. Harusnya kan penyusutannya berapa persen? 30-an% ya. Nah, cuma di sini kita lihat nih, dia layarnya sudah ada yang LCD-nya, ada yang shadow atau yang lain. Kita cek lagi, bener nggak sih dengan kalau kita kurangkan 30% ini dengan kondisi yang ada. Nah, kita lihat, kita cek lagi, kita lebih detail lagi. Oh, ini harusnya kalau setahun harusnya masih dalam kategori baik ya, kondisi baik. Dia penyusutan mungkin biasanya range di aturan kami itu 1-30%. Cuma di sini ada layar yang sudah retak atau apa. Nah, itu bisa lebih dari 30%, bisa dari 50%. Kondisinya bisa jadi tidak baik lagi nih, bisa sedang atau jelek. Jadi kita real kondisi di objek penilaiannya. Itu ya. Nah, kalau umur ekonomis sama, kurang lebih sama patokannya. Kalau kayak kendaraan bergerak itu mungkin 10 tahun. Kalau barang apa tetap kayak rumah itu bisa sampai 40-50 tahun. Macam-macam. Ada guidance tertentu. Bisa kita ngambil jurnal dari luar atau dari ketentuan yang ada bisa. Itu ya. Makasih Pak. Ya. Ada lagi? Ya, Pak. Iva, berdiri di sini dong biar suaranya masuk. Ini soalnya mic-nya baterainya habis. Ya, di sini. Permisi Pak, mau izin bertanya. Jadi kan tadi dijelaskan kalau misal dari suatu penilaian itu kita bisa memakai lebih dari satu pendekatan. Nah, kalau misal kita misalnya ada 2 pendekatan. Nah, untuk itu kan masing-masing ada nilainya tersendiri juga, nilai akhirnya lah, nilai akhirnya dari objek penelitiannya itu tadi, objek penilaian. Nah, itu nanti untuk pembobotannya dari masing-masing pendekatan untuk menjadi nilai akhir yang udah jadi satu itu nanti emang langsung dibagi 2 juga, seperti kayak data pembandingan langsung dibagi. Kalau dari pendekatan sendiri itu ada pembobotan masing-masing atau ada rumusnya sendiri? Jadi terkait pembobotan untuk kedua data pembanding, ini pembanding ya, Kak? Bukan, Pendekatan. pendekatannya. Nah, kalau pendekatan rekonsiliasi tadi apa ya? Ada 2.
ada 2 atau 3, itu kita lihat nih asetnya seperti apa. Kalau dia asetnya menghasilkan kayak hotel, kemudian rumah kos, kita akan memberikan bobot terbesar ke pendekatan pendapatan. Itu ya. Kalau aset khusus nih, aset khusus yang nggak ada di pasar, nah itu kita bisa bobotkan ke pendekatan biaya. Kalau yang ada di pasaran banyak, itu kita bisa gunakan pendekatan pasar untuk bobot yang lebih besar. Harus kita cek lagi. Cuma selisih nilai antara masing-masing itu kalau bisa jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh kita cek lagi nih kenapa. Itu ya. Gitu ya Pak ya. Kalau pendekatan pasar itu kita pakai 2 atau 3 data, itu juga kita bikin pembobotan masing-masing. Ada banyak macam sih. Kalau Malaysia diambil 1, dia yang paling mirip, tadi pembanding yang 15 juta yang paling mirip, nilainya itulah yang dipakai. Kalau di Amerika atau Eropa itu dibagi rata. Jadi nilai yang terakhir itu setelah penyesuaian tadi ya, yang 10 juta ditambah 4 juta, yang 15 ditambah 0 ya, nggak disesuaikan, yang 20 dikurangi itu di rata-rata, di jumlah dibagi 3 gitu. Kalau di DJKN, di penilaian pemerintah kita, itu diberikan pembobotan tertimbang. Dia yang lebih mirip akan diberikan bobot yang lebih besar, tapi totalnya nanti 100%. Yang bobot yang terbesar berarti kita berikan tadi yang ke 15 juta. Ya. Nah, yang kita lihat nih nanti yang pembanding kedua, ketiga yang 10 juta sama 20 juta tadi lebih besar mana penyesuaiannya. Semakin besar penyesuaian, semakin kecil tingkat pembobotan. Tapi nanti akhirnya harus 100% totalnya. Itu ya. Ada lagi? Ya. Sini Adit. Sini. Putar. Biar suaranya masuk. Ada linknya ya, Chef? Untuk laptop. Iya, ada. Ya. Tinggi banget ya. Nggak nyampe. Sebenarnya nyambung yang 2 tadi Pak, terkait penyusutan sama rekonsiliasi pendekatan tadi. Nah, yang pertama berarti yang dijelaskan sama Pak Sarsono tadi, kalau penyusutan itu untuk penilai pemerintah itu memang mereka nggak ada metode khusus ya Pak, maksudnya lebih ke subjektivitas atau justifikasi dari penilai itu sendiri gitu. Ada Metodenya. Ada metodenya. Ya, itu yang pertama dulu Pak. Terus yang kedua, tadi dijelaskan juga kalau penilai pemerintah di KPKNL itu kan lebih sering menggunakan pendekatan pasar. Nah, itu kira-kira kenapa alasannya? Sama yang terakhir mungkin lebih ke ini sih, kalau misalkan penilai pemerintah menilai barang itu apakah ada fee untuk jasa penilai atau enggak Pak gitu. Ya. Apa emang udah kayak maksudnya ya udah kan PNS maksudnya gaji bulanan aja gitu, maksudnya nggak ada fee kayak bisnis untuk jasa penilaian gitu. Iya. Ya. Oke. Siapa tadi? Adit ya. Adit. Iya. Ya, dari pertanyaan Mas Adit ya. Pertama tadi apa Mas Adit? Yang penyusutan. Penyusutan. Ya. Penyusutan itu kita ada metodenya. Ada 3 penyusutan ya, penyusutan fisik, fungsi sama ekonomi. Fisik terkait fisiknya. Kalau fungsi itu ada hal yang mempengaruhi fungsi objek itu nggak optimal. Ada modifikasi yang nggak optimal atau yang lainnya. Kemudian fungsi ekonomi ini dari aturan eksternal dari objek itu. Seumpama ada aturan pemerintah yang membatasi. Seumpama kayak kendaraan tiba-tiba di rumah itu sebelahnya mau dibikin TPA, pembuangan akhir sampah, nilainya turun apa enggak? Turun. Nah, itu masuk penyusutan ekonomi. Pokoknya ekonomi di luar dari objek itu. Kalau fungsi sama fisik terkait objek. Fungsi, kita bikin tanah kita tipe 21 nih, rumah hanya 70-an. Kita pakai membuat rumah dengan garasi seluas 30 meter persegi. Perlu nggak? Nggak perlu kan, mending dipakai rumah. Nah, hal-hal seperti itu yang akan menurunkan. Berapa sih besarannya Pak? Kalau fisik, kita lihat ada metode berapa biaya untuk mengembalikan fungsi itu. Kita cek lagi tadi seperti ya, saya gambarkan tadi untuk AP. Bisa seperti itu. Bisa penurunan, kita bandingkan penurunan harga dari yang terbaru sekarang berapa, dulunya berapa. Kemudian fungsi itu berapa sih besaran yang
kita keluarkan untuk mengembalikan fungsi objek itu normal kembali. Modifikasi kendaraan nih, jadi kan biasanya ada tuh lihat motor yang banyak dikecilin, ya toh? Kalau dijual nambah nggak sih itu nilainya? Nah itu di fungsinya nggak sudah berubah lah. Nah itu berapa besar biaya untuk mengembalikan menjadi kendaraan yang standar normal, seperti itu ya. Kalau pemerintah tadi Bantar Gebang sebelumnya nggak ada, sekarang jadi ada. Berapa sih penurunan di situ nilai, entah nilai sewa, entah nilai rumah itu jadi anjlok berapa? Itulah besaran penyusutan ekonomi. Harus ada dasarnya semua ya Mas ya. Itu ya. Kemudian apa tadi Mas Adit? Ini apa alasan kenapa kalau nilai pemerintah itu Pasar. Ya. Kita awal menggunakan pendekatan itu ada tingkatannya. Pertama gunakan pendekatan pasar. Karena yang nilai kita hasilkan adalah nilai pasar, bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kita utamakan nilai pasar. Berarti kita cari di pasar ada nggak? Kalau nggak ada, kita lari ke dua pendekatan yang lain. Pendekatan pendapatan, kemudian pendekatan biaya. Yang terakhir pendekatan biaya. Tuh. Nah kalau selama di sini ada pasarnya, kita menggunakan data pasar. Kalau nggak ada, kita menggunakan pendekatan pendapatan atau biaya. Jadi objek yang sini tadi yang sampaikan oleh Pak Arif tadi memang objeknya memang relatif secara umum ya di sini. Jadi pasarnya masih ada, kita gunakan pendekatan pasar. Kemudian yang ketiga terkait fee atau jasa. Karena kita penilai pemerintah, kita tidak ada terkait fee untuk jasa yang kita berikan ke pengguna jasa. Berbeda dengan nilai publik. Nilai publik kan tidak digaji pemerintah, dia nggak ada pendapatan lain selain jasa yang diberikan oleh mereka. Gitu ya. Seperti dokter di puskesmas sama dokter yang umum praktek. Di puskesmas kan sesuai itu. Kita bayar berapa, ada obatnya berapa, atau daftarnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya udah. Berbeda dengan dokter yang secara umum praktek. Gitu ya. Ada lagi? Wah, satu lagi ya. Saya mau ke lapangan soalnya. Ya. Mungkin dari teman-teman dulu. Yang lain selain Yang lain? selain Ina ada nggak? Kalau nggak ada berarti kuotanya dikasihkan ke Ina. Ya. Ya, Ina Ayo, sini. Mbak Ina. Sini, biar suaranya masuk. Ya tadi kan di sini bisa juga. Iya, tadi belum kepikir. Nanti kuisnya harus 100 loh ya. Ada jelasin semua loh. Ya bagus ya. Oh iya pastilah. Amin. Dia paling kurang dikit. Kurang dikitnya berapa? Mohon izin Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu kan dari beberapa video-video yang sempat viral di TikTok kemarin itu kan ada mobil bekas yang dijual di apa ya namanya kayak sebuah showroom tapi mobil bekas gitu. Itu tuh ada beberapa yang tidak layak, maksudnya tampilannya tuh baik tapi ternyata setelah dibongkar di bengkel itu tuh ada yang keropos dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan kan ada yang namanya inspeksi itu oleh seseorang. Nah itu tuh apakah penilai atau dari ya sampai apa tadi Pak? Penaksir. Iya penaksir. Nah, gitu. Itu apakah penilai atau penaksir? Ya dilihat itu penilai apa enggak. Kalau yang maksudnya di dealer atau apa? Iya di dealer Pak. Dealer itu biasanya penaksir. Kalau penilai kita sudah ada tujuannya. Kalau penilai pemerintah pasti terkait tadi kewenangan tadi ya. Kalau penilai publik ya pasti ada pemohonnya. Dan di situ nanti akan keluar laporan penilaian sebagai pertanggungjawaban mereka untuk melakukan kegiatan itu. Mesti ada laporan penilaian. Nah, penaksir itu enggak. Dia hanya baik bisa lisan, bisa orat-oratan yang nggak ada standarnya seperti itu. Cuma kalau penilai dia pekerjaannya, metodenya, terus prosedurnya, kemudian outputnya apa itu terstandar ya, sama semua. Walaupun nanti antara penilai pemerintah sama swasta, publik itu kalau laporan penilaian bisa berbeda-beda bentuknya. Kalau kita penilai pemerintah sama semua, di JKN sama.
metodenya juga sama yang benar. Gitu ya.